Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Segala puji-pujian bagi Allah yang menunjuki kami kepada menuntut ilmu. Dan tiada kami beroleh petunjuk jikalau tiada menunjuki akan kami oleh Allah. Saya hanyalah santri biasa yang cuman ingin berbagi. Pada perjumpaan kali ini, saya akan membacakan kitab Sabilul Muhtadin, sambungan daripada yang membatalkan sembahyang. Ya. Jadi sambungan dari dulu yang membatalkan sembahyang dulu adalah yang dulu itu yang pertama, ini adalah yang kedua. Sambungan yang kedua bersambung. Dulu pasal pada menyatakan segala yang membatalkan sembahyang. Nah, ini kita sambung karena belum habis lagi. Karena dulu sudah mepet kali waktu. Ya. Nah, jadi ini kita baca dulu di sini sambungan yang telah lewat. Jadi tiada mengapa, tiada apa dengan kata yang sedikit, seperti 2 patah kata hingga 3 patah jikalau terlanjur lidah atau dengan lupa. Jadi lagi solat berbicara sepatah 2 patah kata karena terlanjur lidah, karena memang itu profesi, memang banyak ngomong sehingga terbawa lagi solat, sehingga terbawa arus, sehingga berkata-kata lagi dalam solat itu tidak dimaafkan. Ataupun lupa, ataupun dia itu lupa lagi solat sehingga dia berkata-kata. Ataupun bebal, maksud bebal bodoh, ia akan berkata-kata haram dalam sembahyang. Jadi orang bodoh, dia tidak tahu bahwasanya dalam solat tidak boleh berkata-kata, haram berkata-kata, sehingga dia berkata-kata. Makanya itu dimaafkan juga. Jadi bodoh dia karena baharu ia masuk Islam, ataupun jadi ia pada negeri atau dusun yang jauh daripada ulama. Jadi bodoh dia itu karena mungkin dia itu baru masuk Islam, jadi bodoh, masih tidak tahu masalah agama. Ataupun di tempat tinggal dia, di negeri dia tidak ada orang yang mengajari masalah ulama, masalah ilmu, masalah ibadah. Makanya dia tidak tahu bahwasanya berkata-kata dalam sembahyang itu menjadi haram dan batal solat. Ataupun hasil sedikit berkata-kata itu sebab ghalib, tertawa atau barang sebagainya. Ataupun dia itu ketawa-ketawa karena memang dia itu selaku pelawak, ataupun memang hobinya memang hobi ketawa-ketawa melulu sehingga terbawa dalam solat. Jadi itu dimaafkan. Tetapi batal sembahyang dengan berkata-kata banyak. Jadi kalau berkata-kata yang banyak itu batal solat. Dengan berkata-kata yang banyak ataupun dengan sangat berdehem-dehem, sudah pokoknya sudah lebih 3 kali, sudah banyak kali berdehem-dehem, itu batal solat. Dan demikian lagi membatalkan segala perkara yang tersebut itu sebab sa'ah. Demikian lagi membatalkan segala perkara yang tersebut itu sebab sangat, jikalau dengan uzur sekalipun. Maksud batal solat itu karena dengan sangat sekali, maksudnya sudah bersangatan ketawa-ketawa, sudah bersangatan berkata-kata, sudah bersangatan berdehem-dehem. Makanya karena sudah bersangatan kali,
makanya batal solatnya. Sekalipun dengan uzur sekalipun, mungkin memang sudah bertahan kali air liur di kerongkongan sehingga biarpun karena uzur kayak gitu, yang namun batal juga solat. Tetapi jika berdehem-dehem itu karena uzur pada membaca Fatihah. Tetapi jika berdehem-dehem itu karena uzur pada membaca Fatihah atau tahiyat yang akhir atau barang sebagainya, yang wajib membaca dia dengan tiadalah yang wajib membaca dia, maka tiadalah batal dengan banyak berdehem-dehem. Jadi kalau seandainya seseorang itu berdehem-dehem itu karena memang sangat tertahan kali kerongkongannya, makanya banyak berdehem-dehem. Yang dia berdehem-dehem itu karena dia mengerjakan yang wajib. Seperti contoh dia sedang membaca Fatihah. Fatihah rukun qauli. Jadi kalau seandainya mulut ataupun kerongkongan tidak fit, maksudnya lagi keadaan tidak normal, lagi berdehem-dehem, lagi sakit kerongkongan, Fatihahnya itu tidak pas makhrajnya, ataupun tahiyat itu kan wajib juga rukun qauli. Sedangkan kita kalau tidak kita berdehem-dehem, jadi tidak bisa kita membaca Fatihah, salah makhraj. Itu diperbolehkan. Kita ulangi lagi. Tetapi jika berdehem-dehem itu karena uzur pada membaca Fatihah atau tahiyat yang akhir atau barang sebagainya yang wajib membaca dia, maka tiadalah batal solatnya dengan sebab banyak berdehem-dehem itu, sebab zarurat. Jadi itu dikira di dalam zarurat. Kalau kita berdehem, kita tidak bisa kita baca Fatihah. Kalau kita tidak berdehem, tidak bisa kita baca at-tahiyyatul mubarakatuh. Makanya itu dikira uzur dan dikira muzarat, maka diperbolehkan dan tidak batal solat. Melainkan jika adalah berdehem-dehem seperti yang demikian itu karena membaca suatu sunat, seperti menyaringkan suara, maka yaitu batal sembahyang. Ataupun seseorang itu berdehem-dehem karena untuk membaca yang sunat, seperti menyaringkan suara supaya dia suaranya biar nyaring, biar jelas, biar bagus, itu batal solat. Karena itu adalah untuk yang sunat. Kalau seandainya untuk yang wajib tidak batal, seperti membaca Fatihah dan tahiyat. Tapi kalau untuk menyaringkan suara ataupun lagi membaca surat biar bagus bacaannya, itu batal solat. Berdehem-dehem banyak sekali. Kita ulangi. Melainkan jika adalah berdehem-dehem itu seperti yang demikian itu karena membaca suatu sunat, seperti menyaringkan suara, maka yaitu batal sembahyang. Jadi karena untuk sunat batal, kalau untuk yang wajib tidak batal. Dan demikian lagi batal sembahyang jikalau ia membaca dalam sembahyang daripada Quran ataupun zikir ataupun segala takbir ataupun barang sebagainya dengan dikasat memberitahu akan imam atau lainnya. Dan demikian lagi batal sembahyang jikalau ia membaca dalam sembahyang daripada Quran ataupun zikir ataupun segala takbir ataupun barang sebagainya dengan dikasat memberitahu kan imam atau lainnya. Jadi batal lagi salat jika seandainya seseorang itu membaca Al-Quran ataupun berzikir, dia kasat untuk memberitahu imam, itu batal salat. Misalnya imam tadi lupa sehingga dia bertasbih subhanallah subhanallah. Jadi kalau imam yang lupa, dia akan disuruh untuk berzikir. Sehingga waktu berzikir itu kalau si makmum tidak
meniatkan itu untuk zikir, itu batal solat makmum. Kalau dia berniat untuk memberitahu imam, ataupun dia Quran, imam mungkin membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, sehingga wala ana abidu ma'amatun, la akum pokoknya udah tidak tahu lagi, udah kacau kali imamnya, sehingga dia mengajari imam. Kalau dia memberitahu ataupun mengajari imam itu meniat untuk memberitahu, itu si makmum itu batal solat. Tapi kalau dia meniat untuk berzikir dan memberitahu, itu tidak batal solat. Nah, sekarang coba kita ulang lagi biar mengerti, biar paham. Dan demikian lagi batal sembahyang jikalau ia membaca dalam sembahyang daripada Quran. Membaca Quran, menyambung imam yang sudah lupa tadi, ataupun berzikir imam sudah lupa, jadi dia berzikir si makmum tadi. Ataupun segala takbir, jadi takbir Allahu Akbar, berzikir ataupun bertakbir. Takbir Allahu Akbar, kalau berzikir subhanallah, kalau tasbih alhamdulillah, atau barang sebagainya dengan dikasat ini, sebab dia mengkasatkan memberitahu akan imam atau lainnya, maka disebab itulah batal solatnya. Atau tiada dikasatkan akan suatu sekalipun, ataupun ia tidak mengkasatkan apa-apa sekalipun, itu batal juga solat. Tidak mengkasat ini, tidak mengkasat itu, tapi dia sudah berkata dengan dua perkataan, batal juga salat. Seperti contoh, ya Yahya khudz kitab. Lagi solat dia sudah bilang, ya Yahya khudz kitab. Lagi membaca yang sunat ataupun yang wajib, ya Yahya khudz kitab. Jadi kan orang-orang kan tak tahu apa dia bilang lagi solat. Apa artinya ya Yahya khuzul kitab? Yakni, hai Yahya, ambil olehmu kitab. Jadi lagi solat dia berbicara, ya hai Yahya, ambil olehmu akan kitab. Maka batal sembahyangnya. Jadi batal sembahyang karena dia berbicara yang tahu maksud tujuannya. Dan sudah banyak berbicara di dalam solat. Kita ulangi. Dan demikian lagi batal solat, dan demikian lagi batal sembahyang jikalau ia membaca dalam sembahyang daripada Quran atau zikir atau segala takbir atau barang sebagainya dengan dikasatkannya memberitahu akan imamnya atau lainnya, memberitahu imam ataupun lainnya, atau tiada dikasatkannya akan suatu, ataupun dia tidak mengkasatkan sesuatu sekalipun, seperti katanya ya Yahya khudz kitab, yakni hai Yahya, ambil olehmu kitab, maka batal solatnya. Jadi untuk memberitahu batal solat ataupun tidak mengkasat sesuatu batal solat. Yang tidak batal solat meniat zikir ataupun takbir, itu tidak batal solat. Ataupun meniat zikir dan memberitahu imam, itu tidak batal semua. Tapi kalau seandainya dia berniat untuk memberitahu imam ataupun tiada meniat sesuatu, maka batal solatnya. Maka batal sembahyang itu jikalau ada ia Quran sekalipun. Sekalipun yang dia baca itu Quran, batal juga solat. Maksudnya dia imam sudah terdiam, sudah lupa surat, sehingga dia menyambung ayat ataupun surat imam yang sudah lupa tadi. Sekalipun itu adalah Quran, yang namun batal juga solatnya. Maka batal sembahyangnya itu jikalau ada ia Quran sekalipun. Sebab memberitahu atau mengingatkan imam. Sebab dia berniat memberitahu ataupun mengingatkan imam. Sebab itulah batal solatnya. Maka yang demikian itu seperti perkataan manusia juga.
Maka seperti ayat Al-Quran ataupun memberitahu itulah seperti perkataan manusia juga. Biarpun itu Quran, akan tetapi itu seperti perkataan manusia juga. Seperti tadi dengan bahasa Arab, ya Yahya khudh kitab. Jadi seperti bahasa kita juga yang kita pahami. Tetapi jika dikasatkan yang demikian itu hanya akan membaca Quran ataupun doa jua, atau dengan kasat itu serta jika dikasatkan yang demikian itu hanya akan membaca Quran atau doa jua, atau dengan kasat itu disertakannya kasat memberitahu, maka tiadalah batal sembahyangnya. Ataupun dia membaca Quran, berniat membaca Quran ataupun berzikir ataupun doa, jadi itu tiada batal solatnya. Berarti yang batal solat karena salah niat, salah qasad. Dia mengqasad untuk memberitahu ataupun mengqasad ataupun tidak mengqasad sesuatu, batal. Tapi kalau dia mengqasad untuk zikir ataupun membaca Quran, itu tidak batal solatnya. Mungkin cuma ini sajalah dulu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang harap dimaafkan. Maklumlah saya masih dalam belajar, masih tertatih-tatih dalam membaca tulisan kitab Jawa, dan masih terbata-bata dalam menjelaskan maksud-maksud serta keterangan-keterangan dan dalil-dalilnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.